A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepanjangan sehat buat kita ya, amin. Allah masih berikan nikmat Islam buat kita, amin, amin, amin. Ibu-ibu gimana kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Dan juga kami berharap semua pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahmi dalam program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita dan juga nanti kita akan menyaksikan video yang viral yang bisa menjadi inspirasi bagi kita atau nanti juga akan menjadi tema besar kita kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa guru-guru kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di kesempatan pertama hadir bersama kita Ustadz Awaluddin Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Boleh dipegang mic-nya Ustadz. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, samping itu ada guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, samping Kiai Khalil Nafis hadir juga bersama kita, Hajah Lilis Fauzia Bagis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, hari ini juga kesempatan yang bahagia ini hadir juga sama kita nih Syekh Oday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Hayyakumullah wa bayyakum. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum. Wallahu akbar. Ahlan wa sahlan minkum. Ngerti nggak Bu? Iya. Ini dari Palestina, ini saudara kita Ibu. Terima kasih banyak Syekh Oday sudah hadir di sini. Dan juga buat Anda pemirsa, tema apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda dan ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak juga semuanya, kita saksikan video yang viral berikut ini. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat berlari menelusuri jalan tol Cisumdawu setelah mendapat laporan adanya sepasang suami istri lanjut usia berjalan kaki menelusuri jalan tol Cisumdawu pada arus balik H+4 Lebaran. Belakangan diketahui kakek nenek ini bernama Ojo Sujono 77 tahun dan Halima 75 tahun yang berjalan kaki menyusuri tol Cisumdawu karena rindu pada sang cucu. Mereka berniat menengok cucunya yang tidak mudik di musim Lebaran. Pasangan lansia ini berniat berjalan kaki sejauh 25 km menuju Kecamatan Ranca Kanalong karena tak punya ongkos untuk naik kendaraan umum. Polisi kemudian memberikan uang untuk transportasi dan mengantarkan kakek nenek ini keluar tol dengan mobil polisi untuk melanjutkan perjalanan. Masya Allah, Bu, kalau yang namanya kakek, nenek, sayangnya sama cucu lebih sama anak, betul ya Bu ya? Betul ya, kadang lebih rindu sama cucunya ketimbang sama anaknya ya. Inilah kasih sayang orang tua sebenarnya ya. Saya hanya ngambil gambaran, tapi untuk menyikapi hal ini kakek, nenek yang rela jalan kaki menyusuri jalan tol untuk ketemu cucu dan keluarganya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemarin, gimana pandangannya daripada guru-guru kita? Untuk itu kesempatan pertama persilahkan kepada Ustadz Awaluddin Ghaffar, silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Setelah kita melihat potongan video tadi itu betul-betul sangat miris ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa di zaman yang serba canggih seperti ini di mana teknologi sudah menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari kita, masih saja seorang kakek dan nenek ini harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer demi untuk bertemu dengan sang cucunya. Ini pelajaran buat kita semuanya, ibroh juga buat kita semuanya. Jika Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, jika Bapak Ibu sebagai orang tua, ini juga betul-betul harus
mawas diri, artinya harus lebih bahwa sebagai seorang tua yang mungkin ada kakek atau ada cucunya ya gitu ya. Orang tua yang mempunyai anak dan ini adalah cucu dari salah satu kakek atau dari nenek, ini juga harus betul-betul diperhatikan bahwa inilah pentingnya silaturahmi. Jadi kadangkala kakek nenek itu tidak membutuhkan apa-apa, tapi yang dibutuhkan adalah bertemu dan silaturahmi. Karena memang ketika usia ini semakin senja dan semakin tua juga, maka yang paling disukai oleh mereka itu adalah berkumpul dengan keluarga, bermain. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua atau anak dari kakek dan nenek tersebut itu kemudian menghalangi mereka untuk bertemu dengan cucunya. Karena memang kakek dan nenek itu akan lebih suka dengan lebih cinta dengan cucunya. Nah, kemudian yang kedua juga jika kita juga sebagai kakek nenek, pasti ada di antara kita ada yang suka menjadi kakek nenek. Nah, inilah yang memang juga harus artinya ini perjuangan untuk seorang kakek dan nenek gitu ya. Agar agar memberikan, coba kasih tahu anak-anaknya, mungkin harus diajarkan bagaimana mereka harus pentingnya silaturahmi. Bisa jadi juga mungkin kurang ada kedekatan dengan keluarga sehingga anak-anak itu tidak tahu, hanya berpikir mungkin kalau nggak ada duit kita nggak enak pulang. Kadang suka berpikir seperti itu. Nah, ini mungkin harus diberikan juga edukasi kepada anak-anak kita. Ya, coba untuk diajar bagaimana untuk berhemat dan kemudian berusaha, dan di masa ketika kita harus berkumpul maka kita semua harus berkumpul karena yang terpenting itu adalah silaturahmi. Ketika kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita, insya Allah semuanya akan menjadi rukun, akur, dan insya Allah semuanya menjadi makmur dan berkah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pelajaran untuk kita semuanya. Ya, dan juga mungkin nanti jika ada tetangga yang misalnya ada kekurangan untuk bertemu dengan silaturahmi, mungkin ini juga bisa ladang amal untuk kita membantu tetangga-tetangga yang ingin bersilaturahmi. Bantulah mereka, karena salah satu ajaran Islam itu adalah memperkuat tali silaturahmi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Awaludin Ghaffar. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Ibu bapak sekalian, kita lihat tadi kakek-kakek umur berapa? 75 tahun. Kalau ibu sekarang umur berapa? Bapak-bapak ada yang umur berapa? Ada yang masih muda? Kayaknya udah tua semua ini. Kalau ibu-ibu saya yakin semuanya di atas umur 40 ini. Mungkin sedikit yang masih 30, tapi nggak ada yang umur di bawah 30. Berarti kita kalau 70 tinggal 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi, itu udah renta. Artinya apa? Hidupnya hanya sebentar. Nggak lama lagi kita akan rapuh. Kalau tidak meninggal itu minimal rapuh. Oleh karena itu kita ingat bahwa hidup tak selamanya, pasti tua. Tinggal kita berpikir maqaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in hasainahu fi kitabim. Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah, kemudian legasi apa yang mau kita tinggalkan di dunia ini. Kita tidak selamanya muda dan tidak selamanya hidup. Yang kedua yang bisa kita petik adalah mudik itu tidak semata-mata karena barangkali kangen-kangenan dengan teman, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita silaturahim dengan orang tua. Inilah budaya yang dibalut, dikombinasi dengan nilai agama. Kita setahun barangkali ngumpulin uang, kadang-kadang maksain pulang ya. Maksain pulang tuh macam-macam, maksain karena nggak punya duit, tuh maksain dengan transportasi seadanya. Naik motor dan seterusnya, mungkin dianggap aneh. Tetapi memang itulah sebenarnya orang kita ini nggak muluk-muluk. Orang mangan sing penting ngumpul, apalagi kumpul mangan-mangan. Nah, ya. Kan nggak mungkin kita kumpul-kumpul nggak makan-makan kan gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul ini ada halal lebih halal. Kok nggak ada makan-makan? Karena alasan puasa Syawal. Besok nggak ada yang datang lagi halal lebih halal itu. Nah oleh karena itu tradisi kumpul-kumpul, kekuatan seperti kakek nenek tadi itu dijadiin spirit bagi kita.
bahwa kita ini perlu rutin bertemu dengan keluarga. Kita bagian dari nikmat yang paling besar adalah persaudaraan. Baik saudara karena seiman atau saudara karena secara biologis, ya kan? Bini'amatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita ada persaudaraan saling mencintai antara kita. Kalau ibu bapak datang berjamaah begini lalu saling kenal, itu nyampe di pintu aja sudah bahagia. Pas ngaji ketemu lagi dengan teman, bahagia lagi. Makanya kalau ibu-ibu ngaji itu bukan semata-mata ngaji, tapi refreshing. Di rumah butek, cucian, ya, gosokan, kemudian bikin sarapan dan seterusnya. Ketika keluar di rumah itu kayak fresh gitu. Makanya kalau heran kenapa ibu-ibu kok senang ngaji gitu ya. Itu karena belum tahu nikmatnya ngaji. Ada berkahnya, ada berkatnya. Berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, berkatnya ditenteng. Gitu. Ya, jadi yang heran kenapa ibu-ibu senang ngaji itu karena belum tahu nikmatnya ngaji ya. Itu jadi ibu bapak sekalian, silaturahim itu membuat kita dianggap panjang umur. Ya, panjang umur itu apa? Dengan cara kita ketemu, kita berdiskusi, kemudian kita mungkin bisa menjadikan sesuatu. Jadi panjang umur itu bukan berapa lama hidupnya, tapi seberapa banyak kita memberi manfaat. Ayun sa'alahu fi asyar itu kan manfaat. Kalau orang yang diem saja enggak ketemu siapa-siapa, apakah mungkin kita bisa memberi legacy pada yang lain? Dan rezeki yang dibesarkan bukan rezeki itu hanya uang saja, sehat, senyum. Orang yang biasa interaksi biasanya itu sehat. Coba yang aktif di takmir masjid itu enggak sakit-sakit. Pas berhenti jadi takmir masjid sakit-sakitan. Iya begitu juga mungkin orang yang masih aktif kerja itu sehat. Tapi ketika pensiun kadang-kadang sakit-sakitan. Artinya apa? Jangan berhenti kita silaturahim lalu mengurung di rumahnya. Itu kadang-kadang malah halu kena jin nantinya. Ya, malah kesurupan. Nah kita dengan silaturahim itu perlu dikuatkan di antara kita. Nah, kakek tadi itu semangat silaturahim. Ibu bapak sekarang nggak bisa datang langsung, ada video call. Mungkin tadi bapak-bapak tuh masuk ke jalan tol karena nggak tahu itu tol dan jalan umum. Nggak tahu saya yakin kalau 75 tahun dulu belum ada tol itu. Nah, dia belum ngerti atau mungkin sudah ingatannya hilang. Ya sudah nggak merasa ada tol dan tidak. Tapi yang ada hanyalah rindu kepada sang cucu. Biasanya kalau ibu-ibu ketemu anak lupa suaminya. Iya bu ya, jadi kalau bapak sekalian kalau ada di rumah terus anak datang mondok atau dari mana, yang direwang itu anaknya terus lupa sama suaminya. Kalau ada cucu lupa suami sama anaknya. Ya ingat hanya cucunya. Nah ini naluri-naluri kita, oleh karena itu semangat dari kakek tadi, gimana kita semangat silaturahim, semangat juga nyambung persaudaraan kita, kemudian kita bagaimana sampai kapanpun kita jangan sampai ada di antara kita ini musuhan dengan saudara, dengan anak. Nikmat yang paling besar adalah selain nikmat iman dan Islam, yang kedua adalah nikmat pergaulan. Saudara, orang yang sekitar kita adalah saling mencintai, saling merindukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita untuk ibrah, ya, memperbaiki diri kita dan langkah-langkah lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak ya Haji Khalil Nafis. Selanjutnya kita simak dari guru kita Ustazah Lilis Fauzia. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Kalau melihat tadi potongan video, tidak bisa kita hanya mengandalkan ketulusan. Kalau dilihat bisa jadi alasannya si ibu datang jauh-jauh karena khawatir anaknya itu kenapa-napa karena dulunya terlihat tidak mandiri. Bisa jadi anaknya tidak bisa bersilaturahim kepada orang tuanya karena faktor ekonomi. Maka orang tua tidak hanya bisa mengandalkan ketulusan. Tetapi ada 4 bekal yang harus diberikan. Yang pertama adalah niatkan memiliki anak untuk meneruskan sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah diniatkan bahwa kita memiliki anak hanya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita tidak perlu lagi khawatir. Kita mengeluarkan uang sebanyak apapun tidak akan menyesal. Sehingga tidak ada kata-kata indah ketika sudah dewasa.
kamu disekolahkan mahal-mahal, sekarang waktunya kamu berbakti kepada ibu. Tidak akan ada lagi kata-kata seperti itu. Yang kedua, diajarkan atau dibekali anak tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Setiap individu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin sehingga si anak bisa independen di kemudian hari. Tidak lagi tergantung kepada siapapun karena dia bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ajarkan sodakoh. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, hubungannya sama Allah. Atuz zakah, diajarkan peduli terhadap sesama. Jangankan kepada orang tua, karena sedekah kepada orang lain pun dia peduli. Apalagi terhadap orang tua, karena dzil qurba. Ketika kita bersedekah yang diutamakan adalah kerabat, salah satunya adalah orang tua. Kemudian yang terakhir, poin inti yaitu diajarkan untuk menjaga harta atau investasi. Sehingga ketika ditinggalkan oleh orang tua di kemudian hari, maka orang tua tidak akan lagi khawatir karena anaknya sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari rezekinya sendiri. Mungkin itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa membekali 4 hal tersebut. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Lilis. Tadi kita sudah dengarkan pendapat dari ketiga orang guru kita, rata-rata sama ya Bu ya. Yang namanya cinta kasih orang tua kepada anak, apalagi kakek kepada cucu itu memang suatu cinta kasih yang tulus ya kan. Nah tinggal kitanya sendiri ya melihat ini sebagai salah satu bentuk rahmahnya Allah, bahwa dengan kita menjalin silaturahim akhirnya kata Kiai tadi katakan ini juga termasuk bisa dikatakan untuk memperpanjang rezeki ya Kiai ya, ada berkah dan ada berkat ya Kiai ya kan. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita dan kita akan mengkaji tafsir dari ayat-ayat yang dibacakan di kesempatan kali ini, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana.